Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD, yang insya Allah beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan keistiqomahannya untuk membagikan ilmunya kepada kami semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga teman-teman rekan-rekan kelas PAI 4C yang insya Allah dalam senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester UAS Filsafat Pendidikan Islam, dimana tadi mengenai filsafat pendidikan Islam, yang mana ini bertujuan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Dan juga di sini telah diberikan instrumen pertanyaan-pertanyaan oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD. Oke, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Oke, di sini saya mengutip daripada website Madrasah Aliyah Al-Ittifaqiyah Tanjung Lubuk Sumatera Selatan .ac.id. Nah, di sini saya mengutip beberapa pernyataan ataupun penjelasan bahwa demokratisasi pendidikan itu berprinsip kepada inklusivitas atau inklusivisme dan kesetaraan dalam pembelajarannya ataupun dalam akses pendidikannya, di mana inklusif dan kesetaraan akses pendidikan ini penting dalam pendidikan agama Islam, di mana dalam pendidikan agama Islam itu harus menerapkan kepada kesetaraan dan tanpa adanya diskriminasi kepada siswa-siswa, entah itu dari segi budayanya, ekonominya, sosialnya, ataupun yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islam pendidikan itu, dan harus tegas menegakkan keadilan dan kesetaraan akses pendidikan sesama siswa lainnya tanpa adanya pembedaan ataupun penyekatan antara siswa yang satu dengan yang lainnya, tanpa adanya pembatasan tadi ekonominya, sosialnya, budayanya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di hadapan Allah juga kita ini setara dan mendorong pendidikan bagi semua kalangan tanpa adanya pandang bulu. Jadi pendidikan itu juga sama seperti hukum, harus setara tanpa adanya pembedaan. Nah, pembedaan ini juga termasuk kepada kaum perempuan. Kaum perempuan juga harus mendapatkan ataupun mengenyam pendidikan yang layak seperti halnya kaum laki-laki, dan juga kaum marginal pun harus menerima pendidikan yang layak dan setara. Nah, tentunya apa tantangannya? Di sini saya mengutip juga dari website yang sama. Tantangannya ada pada peran lembaga pendidikan itu sendiri, entah itu dari madrasahnya ataupun sekolahnya ataupun yang lain sebagainya. Nah, jadi ada pada peran lembaga pendidikan itu sendiri tantangannya. Nah, di sini lembaga pendidikan, madrasah, sekolah, ataupun yang lain sebagainya harus bisa mengintegrasikan antara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai moral ataupun agama. Nah,
nilai-nilai moral agama itu harus diintegrasikan dengan nilai-nilai demokrasi dan juga nilai-nilai literasi digital. Dalam hal ini seperti tadi tantangannya pada saat era modern saat ini. Tadi kita singgung lagi kembali kepada tantangannya ada pada peran lembaga pendidikan itu sendiri, yang mana lembaga ini harus mengintegrasikan nilai demokrasi dan juga nilai-nilai literasi dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, itu jawaban nomor 1 yang saya kutip dan saya sedikit ringkas dari website Madrasah Aliyah Al-Ittifaqiyah.ac.id Tanjung Lubung, Sumatera Selatan. Oke, itu pertanyaan dan jawaban pertama. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI yang berbasis kepada kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Oke, langsung kita jawab saja. Di sini saya mengutip daripada jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Pemikiran Pendidikan Ibnu Khaldun dan Implementasinya dalam Dunia Kontemporer. Nah, di mana saya di sini meringkas suatu model pembelajaran pendidikan agama Islam ataupun PAI ini berbasis pada kurikulum merdeka yang mana menekankan kepada pembelajaran yang fleksibel. Nah, di mana pembelajaran pada kurikulum merdeka ini fleksibel, kontekstual, dan juga berpusat kepada peserta didik itu sendiri, yang mana tujuannya untuk mengembangkan kompetensi spiritual, sosial, serta intelektual secara seimbang. Jadi tidak ada ketimpangan ataupun perbedaan antara sosialnya, akhlaknya, spiritualnya, dan lain sebagainya. Nah, kurikulum merdeka juga memberikan ruang bagi guru untuk mengadaptasi metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan juga karakteristik siswa itu sendiri, serta menekankan proses pembelajaran yang aktif dan juga bermakna. Nah, selain itu konsep yang bisa kita lakukan seperti dengan pengembangan aspek akal dan juga adab. Nah, ini penting di mana tadi keduanya ini antara akal, pengetahuan, dan juga adab ataupun akhlak moral seorang peserta didik itu harus seimbang, tidak ada ketimpangan ataupun perbedaan yang terjadi. Selain itu juga di mana dalam hal ini Ibnu Khaldun juga menekankan pada keduanya. Nah, tadi sudah disinggung, menekankan kepada keduanya, bukan hanya teori atau pengetahuannya saja. Nah, lalu bagaimana pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya bisa dilakukan lewat praktek-praktek ataupun role playing, bermain peran. Bisa itu dilakukan dengan drama, sosial drama, ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu tadi jawaban daripada nomor 2 mengenai Ibnu Khaldun, yang dimana terkait pemikiran pendidikannya dan pengaplikasiannya dan lain sebagainya, yang saya kutip dari jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Baik, di sini ada pertanyaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Nah, evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral dan juga di kalangan pelajar. Nah, pelajar saat ini. Selanjutnya jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Oke, langsung saja kita jawab kepada nomor 3. Di sini saya meringkas sedikit
jawaban daripada detik.com dan juga kumparan.com dan juga Wikipedia, di mana tentunya dalam keterkaitan pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terhadap kasus yang tadi, dekadensi moral seorang pelajar ini sangat erat, di mana penting untuk menginternalisasi nilai-nilai agama. Penting untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa itu sendiri. Nah, selain nilai-nilai agama juga moral dan sains juga bermain ataupun berperan penting dalam hal ini, utamanya dalam pendidikan. Apa tujuannya? Tentunya supaya pelajar ini tidak hanya memiliki pengetahuan dari segi kognitifnya saja maupun ilmunya saja gitu, punya ilmunya saja, melainkan juga harus kepada memiliki moral yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, lalu bagaimana salah satu bentuk desainnya? Nah, salah satu bentuk desainnya bisa kita ciptakan sebuah pembelajaran yang mengarahkan kepada nilai-nilai sosial, akhlak mulia, tauhid. Nah, di mana pembelajaran tersebut bisa kita integrasikan melalui materi agama dan juga sains. Nah, itu salah satu bentuk desainnya. Nah, ini jawabannya saya ringkas dan kutip melalui kumparan.com, detik.com dan juga Wikipedia disertai argumentasi pribadi. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Baik, di sini ada pertanyaan keempat, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Nah, analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern saat ini? Nah, oke, langsung saya jawab ini melalui argumentasi pribadi ya. Nah, tentunya dalam pengembangan karakter, pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru, di mana ini akan menciptakan sebuah konsep pengembangan karakter serta nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, lalu apa tujuannya dan harapannya? Melalui ini juga lah, lewat ini diharapkan siswa memiliki akhlak yang baik terhadap sesama, hormat terhadap guru, serta menjaga hubungan baik antara guru dan siswa itu sendiri. Nah, dengan penerapan nilai-nilai yang ditekankan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari inilah, utamanya akhlak guru bisa dijadikan sosok yang teladan baik bagi siswanya dan memiliki etika yang baik, bukannya hanya dianggap orang yang memiliki ilmu saja. Nah, itu tadi bahwa guru dipandang bukan hanya memiliki ilmunya saja, melainkan juga harus memiliki akhlak yang baik, karena guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi siswa ini memandang seorang guru bukan hanya dari pendidikannya saja atau pengetahuannya saja, melainkan juga harus daripada keteladanan akhlak ataupun moral dari guru itu sendiri, karena siswa juga kan mengikuti kepada gurunya itu sendiri. Nah, tentunya ini menjadi salah satu hal untuk mengatasi krisis keteladanan guru di era modern saat ini. Oke, itu jawaban nomor 4 yang saya susun dan saya ringkas daripada argumentasi pribadi saya sendiri. Selanjutnya kita kepada nomor 5. Pada soal nomor 5, Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum.
pendidikan agama Islam saat ini, apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Oke, pertanyaan nomor 5 ataupun jawaban nomor 5 ya. Tentunya dalam konteks pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran ini tercermin dalam integrasi pendidikan keislaman yang mendalam, di mana meliputi pengkajian Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, dan pendidikan umum yang seimbang seperti misalnya biologi, kimia, dan lain sebagainya. Nah, purifikasi ini kan memurnikan ajaran agama Islam, pemurnian ataupun keaslian daripada ajaran agama Islam itu sendiri, yang mana berasal daripada tadi Al-Quran dan hadis, purifikasi, pemurnian. Nah, jadi pemikiran Al-Hasan ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, menurut pendapat saya ini mendukung kepada konsep konservatisme, di mana berfokus kepada purifikasi tadi ataupun pemurnian daripada ajaran Islam melalui sumber-sumber primernya, sumber utamanya yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, tapi ini juga bukan tidak menutup kemungkinan bahwa Al-Hasan tidak menerapkan konsep daripada reformisme tadi itu sendiri. Tentunya Al-Hasan ini juga tadi sudah disinggung, tidak menutup kemungkinan bisa menerapkan konsep reformisme, yang dimana reformisme ini juga harus ataupun mampu diharapkan bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman seperti saat ini. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya menggunakan ataupun menerapkan konsep reformisme oleh Al-Hasan ini. Sedangkan juga tadi utamanya menerapkan konsep konservatisme, di mana ini sebuah purifikasi ataupun pemurnian ajaran agama Islam yang mana bersumber daripada ajaran agama Islam ataupun sumber primer ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Baik, saya ulang. Aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya. Lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Baik, jawaban ini saya kutip dari jurnal ataupun website dan juga catatan pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam pada tanggal 15 Mei 2025. Nah, di mana jawaban daripada pertanyaan ke-6 tadi, ketiganya saling berhubungan, baik itu dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi sendiri menerangkan sesuatu yang ada atau sebuah realitas yang mana disimbolkan atau dijelaskan dengan kata apa. Lalu epistemologi ini menerangkan ilmu pengetahuan atau metode dengan kata bagaimana, dan aksiologi ini mengenai nilai-nilai, fungsi, kegunaan, estetika dengan kata yaitu apa. Nah, jadi ketiganya itu saling berhubungan dan juga melalui penyusunan visi dan misi sekolah. Dan visinya itu apa? Visinya itu untuk mengarah kemana? Misalnya untuk mengarah kepada lembaga pendidikan yang lebih maju,
dan juga memiliki sumber daya manusia yang paten ataupun yang baik bagi kemajuan sekolah itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh visinya, apa yang ingin dituju dari sekolah tersebut, itu aksiologinya. Lalu epistemologinya ini bisa dikaitkan dengan mencakup apa saja ataupun bagaimana metode ataupun proses pembelajaran yang dilakukan. Misalnya apa metode yang digunakan sekolah tersebut dalam pembelajaran. Nah, misalkan pembelajaran ini harus aplikatif dan juga sesuai dengan zaman. Nah, lalu misinya ini keterkaitan dengan aksiologi. Misalnya misinya harus memiliki nilai-nilai moral, spiritual, etika, dan juga esensi daripada pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, itu aksiologi ataupun nilai-nilai kegunaan fungsi daripada misi itu sendiri. Jadi tujuannya pengen apa nih? Pengen misalkan masih ataupun siswa memiliki nilai-nilai etika ataupun moral yang baik, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai religius dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 7. Nah, di sini Syed Naqib Al-Atas memperkenalkan konsep takdib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Oke, langsung saja kita jawab. Kata takdib ini adalah istilah dalam pendidikan agama Islam yang merujuk kepada pembinaan akhlak dan juga budi pekerti siswa itu sendiri. Nah, ini adalah proses mendidik yang mana fokusnya ini pada pengembangan karakter, perilaku, sopan santun individu itu sendiri. Kata takdib juga menekankan pentingnya untuk menanamkan adab, tata cara, dan sopan santun dalam berperilaku. Nah, di dalam diri seseorang itu sendiri diharapkan tumbuh akhlak mulia, akhlakul karimah daripada sebuah pembelajaran itu sendiri. Nah, lalu keterkaitannya dengan ataupun perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional ini memiliki sebuah kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana terdapat kesamaan dalam aspek pengembangan potensi peserta didik. Nah, pengembangan potensi peserta didik ini sendiri diharapkan menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Nah, dalam hal ini konsep ini bisa diterapkan dengan pembelajaran yang tidak hanya terfokuskan pada pengetahuan saja, tetapi pembentukan karakter yang seimbang antara ilmu dan juga adab. Nah, itu saya rangkum daripada kumonline.id dan juga wikipedia.id. Selanjutnya pertanyaan nomor 8 ataupun yang terakhir. Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskanlah satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi, yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, jika saya memilih tadi kan diperintahkan misalkan pembelajaran seperti sosial dan ekonomi ataupun sosiologi dan ekonomi. Di sini saya memilih mengenai pembelajaran astronomi. Nah, di mana sebelum lebih jauh lagi, di sini konsep daripada pendidikan yang diterapkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi, di mana konsepnya ini, konsep pembelajarannya ataupun pendidikannya ini berkepribadian tauhid. Nah, di mana dalam konsepnya ini juga islamisasi terhadap pengetahuan. Nah,
Oke, lanjut tadi sedikit menyinggung saja ya. Jadi astronomi ini kan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, tata surya dan lain sebagainya lah. Itu ya, mempelajari keterkaitan dengan tata surya, matahari, bulan, planet dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan daripada pendidikan ini tentunya untuk memahami akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita metodologi yang bisa kita kaitkan, misalkan kita dengan mengaitkan atau menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penciptaan langit dan bumi, dengan pembelajaran umum yang ada, yang misalkan tadi astronomi, dengan pembelajaran PHI di mana menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, dan juga tujuannya juga ini untuk menciptakan keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi pembelajaran ini diharapkan menanamkan keyakinan akan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala lewat pembelajaran astronomi ini. Nah, jadi keterkaitannya antara PHI dengan pembelajaran astronomi itu bisa dikaitkan dan juga bisa dihubungkan dengan pembelajaran itu sendiri. Baik, itu saja jawaban dari nomor 8 yang saya rangkum dari kumparan.com dan Perplexity. Nah, oke, baik, itu saja yang bisa saya jawab dan saya simpulkan pada jawaban penilaian ujian akhir semester kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.